Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Novianti dengan nomor NIM 28921500265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Akuntansi Biaya dengan dosen pengampu Ibu Iis Dewi Herawati SE MAK. Di sini saya ingin menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah metode penentuan harga pokok di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk suatu produk atau jasa tertentu yang dapat dipisahkan identitas masing-masing produk dan perlu ditentukan harga pokoknya secara sendiri-sendiri. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuannya dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan, di mana biaya yang dikumpulkan untuk setiap pesanan, kontrak, atau jasa secara terpisah, dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya. Nah, di sini ada sebuah kasus dari PT Permata menerima pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya bahan baku per unit itu 750, lebih mahal dari bahan baku yang biasa dipakai, yaitu 600. Karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana, apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk sebesar 400, tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL atau 450, tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan, hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit, harus dikeluarkan biaya untuk memproduksi sebanyak 1000 unit. Nah, berikut ini biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit dari PT Buana. Dengan BBL total biayanya 750.000, biaya per unitnya 750, untuk TKL-nya total biayanya 400.000 dengan biaya per unit 400, dengan BOP atau 112,5% dari TKL, total biayanya 450.000 dengan biaya per unit 450, dan total biayanya itu 1.600.000 dan total biaya per unit keseluruhannya 1.600. Yang diminta pertama, ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima di PT Buana. Lalu yang kedua, biaya dari barang yang rusak dibebankan ke pesanan tersebut. Ini mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan PT Buana. Barang dalam proses itu masuk ke debit 1.600.000, persediaan bahan bakunya masuk ke kredit 750.000, gaji dan upah masuk juga ke kredit sebesar 400.000, BOP yang dibebankan masuk ke kredit 450.000. Untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan,
dapat dijual dengan harga 400 per unit. Jadi total barang yang rusak adalah 80.000 atau 400 dikali 200 per unit. Total nilai persediaan barang yang rusak adalah sebesar 80.000 dengan ayat jurnalnya sebagai berikut. Barang rusak masuk di debit 80.000 dan barang dalam proses masuk di kredit sebesar 80.000. Pekerjaan yang telah selesai 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah sebesar 1.520.000 dengan ayat jurnalnya sebagai berikut. Beban pokok penjualan masuk di debit sebesar 1.520.000 dan barang dalam proses masuk di kredit sebesar 1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana sebesar 1.900 lebih tinggi dari 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya yaitu sebesar 1.600. Adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak jadi 200 dikali 1.600 dibagi 1.000 sama dengan 320.000 setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak adalah sebesar 240.000. Jadi total biaya barang yang rusak tadi sebesar 320.000 atau 200 dikali 1.600.000 dibagi 1.000 jadi nilai penjualan barang yang rusak 80.000. Ini dari 200 dikali 400 dan pembebanan ke BOP 240.000. Nah, ayat jurnal yang dibuatnya seperti di bawah ini. Barang rusaknya masuk ke debit sebesar 80.000. BOP-nya masuk di debit sebesar 240.000. BDP-nya masuk di kredit sebesar 320.000. Biaya produksi yang terjadi yang pertama sebesar 1.520.000 untuk 800 unit di harga pokok unit yang tidak rusak sebesar 1.520.000. Yang kedua, ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak. Jadi barang jadinya di debit sebesar 1.520.000 dan BDP-nya di kredit sebesar 1.520.000. Demikian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.